Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa setia RCTV Langkah pada Nening Rumah. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dan bahagia sekali saya Rida Fairuz bisa kembali menjumpai Anda, menemani saat-saat ibadah puasa Anda ya. Tentunya di satu program yang Anda selalu nantikan, apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Ini adalah program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, untuk tema pada episode kali ini yaitu umat terbaik, merujuk pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang nantinya otomatis menjadi materi dalam lomba baca Quran lewat telepon pemirsa. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, dibuka Al-Qurannya, dipelajari bacaannya, wakaf dan ibtidanya, karena pada penilaian lomba baca Quran nanti kita menekankan pada tajwidnya ya pemirsa. Dan seperti biasa kita semua selalu ditemani oleh guru kita, sudah hadir di studio menemani kita semua, Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bi? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini dan Alhamdulillah. akan kembali membagikan ilmunya ya, Bi ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Abi sudah hadir di sini, dan yang nanti akan menilai seluruh peserta pada episode kali ini juga sudah hadir di sini. Guru kita bersama Abi Haji Yono Firmansyah LC. Assalamualaikum Abi. Apa kabar hari ini, Bi? Sudah pertengahan Ramadan nih, Bi. Belum batal kan? Belumnya, masih semangat ibadahnya ya, Bi ya. Taraweh tetap ya, Bi. Meskipun di rumah. Dan Abi terima kasih, nanti kita akan buka lomba baca Qur'annya, tapi seperti biasa kita akan tafsirkan dan juga terjemahkan setiap surat yang merujuk pada tema pada tiap episodenya. Dan kita hari ini akan membahas surat Ali Imran ayat 110. Mangga Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a. Pemirsa RCTP dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sehat jasmani dan rohani, dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Pemirsa yang di rumah maupun di studio, silahkan saya sarankan untuk membuka mushafnya, Al-Qur'annya pada surat Ali Imran ayat yang ke-110. Kita akan membahas tentang siapa saja kategori umat terbaik. Seperti biasa, host kita akan membacakan ayat tersebut. Silahkan, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baru saja kita dengarkan surat Ali Imran ayat yang ke-110. Sebenarnya ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Apa sih makna daripada atau terjemahan perkata daripada ayat ini? Mangga bisa disimak. Kuntum itu dari kana yakunu. Kuntum berarti kalian ada. Tum adalah kalian. Maka kalian itu adalah pakai menggunakan, jadi kalau dalam bahasa Arab ini menggunakan
fi'il madhi dalam bentuk madi telah dalam bentuk telah atau lampau, artinya benar-benar telah terjadi. Begitu, bukan akan. Ya. Ya. Kalau akan itu takununa, tetapi di sini pakai kuntum. Kuntum adalah kalian benar-benar khaira. Khaira terbaik. Ummatin yaitu umat manusia. Ukhrijat. Ukhrijat mabni majhul dari kata khoroja, kemudian ketambahan hamzah akhroja, berarti membutuhkan namanya objek. Maka di sini ketika ukhrijat menjadi mabni majhul, yaitu dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Yaitu umat. Ya. Jadi kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan linnas, li bagi annas, umat manusia. Untuk apa perannya supaya menjadi umat terbaik ini? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna menyuruh, mendakwahi, mengajak. Kalian mengajak bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nanti kita bahas pengertian dari al-urf ini, dari al-ma'ruf ini. Ya. Yang keduanya, watan hauna anil munkar. Watan hauna, dan kalian mencegah, menghalangi, melarang anil munkar, dari perbuatan munkar. Kemudian yang ketiganya, syarat menjadi agar identitas umat terbaik itu terus ada, harus ada yang ketiga, yaitu watu minuna, dan kalian beriman billah, kepada Allah. Kalian beriman kepada Allah. Nanti kita bahas juga tentang iman serta Islam di dalamnya. Walau dan lau, jika amana beriman, siapa yang beriman, ahlu yaitu ahli, alkitab yaitu ahli kitab, bangsa-bangsa umat manusia yang diturunkan atas mereka kitab, Yahudi, Nasrani, itu ahli kitab. Sekiranya orang-orang ahli kitab ini beriman, lakana, sungguh benar-benar dia, khairan, itu lebih baik, lahum, bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebagian dari min, sebagian, hum, dari sebagian mereka al-mu'minun, ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum, tapi mayoritas. Aktsar dari kata katsir, ya, ada sighah tafdil, aktsar, kebanyakan dari mereka, dari ahli kitab itu al-fasikun, orang-orang yang fasik. Fasik itu dari kata yang keluar dari ketentuan. Nah, maka kalau kita terjemahkan secara utuh bahwa kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah selagi kalian menyuruh pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekiranya ahli kitab itu beriman, maka itu akan lebih baik. Namun mayoritas dari mereka tidak mau beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Itu terjemahannya, Mbak. Jadi ayat ini berbicara tentang kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pilihan, umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Dengan catatan 3 tadi. Ya. Branded atau identitas umat terbaik itu masih ada pada diri kita selama kita melakukan 3 hal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nanti kita jelaskan satu persatu ya, Bi. Insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon.
Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu umat terbaik, merujuk pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 pemirsa, yang otomatis akan menjadi materi pada lomba baca Quran nanti. Dan tadi kita sudah terjemahkan lafad per lafad ya Bi ya. Iya, betul, Kemudian ini kita tafsirkan. Nah, tadi yang Abi sudah janjikan akan menjelaskan mengartikan kata ufu itu, ma'ruf itu Bi. Oh baik. Al-ma'ruf. Di sini kan tadi identitas umat terbaik itu selama kita masih menjalankan ta'muruna bil ma'ruf ya Mbak ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kemudian wa tu'minuna billah. Oke. Apa sih ma'ruf? Ma'ruf itu kalau diterjemahkan sederhananya itu baik sebenarnya. Baik. Namun dalam wilayah apa baik ini? Dari kata al-urfu, yaitu kebiasaan, Mbak. Kebiasaan. Maka ahli bahasa mengatakan yang namanya ma'ruf adalah nilai kita anggap itu baik, baik secara syariat, ya, baik secara syariat maupun secara akal, ataupun secara kebiasaan. Karena dari urfu itu kebiasaan. Nah, makanya pengembangan dari kata urfu itu atau arafa, ma'ruf, kemudian arif dan lain sebagainya. Kalau arif kan menjadi bijaksana tuh. Bijaksana, Nah, iya. artinya apa? Artinya begini. Ketika kita mengajak orang itu harus dilatar belakangi baik caranya maupun niatnya maupun materinya itu ma'ruf semua. Tujuan kita dilatar belakang tadi, tujuan kita, niatan kita itu ma'ruf, baik. Diakui kebaikannya oleh agama, diakui juga oleh akal kita, logika kita, kemudian diterima oleh orang banyakan. Mulai dari niatan harus baik dulu. Kemudian materi yang akan disampaikan pun harus ma'ruf. Ya Mbak ya, ketika kita mau mengajak, materinya harus ma'ruf, harus baik. Kemudian caranya, nah ini cara yang terpenting. Makanya ada ungkapan di dalam dunia pendidikan, at-thariqatu ahammu minal madah. Artinya? Artinya metode, cara menyampaikan itu lebih penting daripada isi. Karena begini Mbak, kalau caranya tidak baik, materi sebagus apapun, bobotnya seberat apapun, kalau caranya tidak baik maka akan diterimanya tidak baik ya Bi? Tidak baik. Harus asik Bi ya? Harus asik. Nah makanya di sini semuanya harus tiga elemen ini harus ma'ruf. Mulai dari niat, kemudian mulai dari cara, kemudian mulai dari yang akan kita sampaikan harus ma'ruf semua. Karena belum tentu materinya bagus, cara penyampaiannya tidak bagus akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Betul tidak? Betul Bi. Karena ketika kita memiliki materi atau ajakannya baik kepada Islam itu baik. Cara pun harus baik. Cara pun harus baik. Bagaimana baiknya? Karena kita ingin mengajak seseorang, maka proporsionalkan bahasa kita, kebiasaan kita dengan masyarakat yang ada. Karena setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda, setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda. Nah Bi, sekarang ini kan banyak bermunculan dai-dai baru nih Bi ya, yang lebih membawa kepada kegaduhan gitu Bi. Ini bagaimana menyikapinya nih Bi? Baik. Apakah ma'ruf juga atau seperti apa ini? Baik, jadi begini Mbak, orang ketika mengajak pada agama, kepada ilmu, kepada ma'ruf, sejatinya dampaknya itu baik, menenangkan. Kalau misalkan kita habis mendengarkan kajian atau ceramah, misal muncul pada hati kita kebencian terhadap si A, si B dan seterusnya, maka itu harus kita perbaiki itu. Ada yang salah di sini, ada yang keliru di sini, begitu. Sejatinya ketika kita belajar tentang ilmu agama, pemahaman Islam, sejatinya itu penerimaannya, bawaannya enak, tenang. Hati kita juga jadi bersih, tidak mudah menyalahkan, tidak membuat gaduh. Terkadang begini Mbak, materinya bisa jadi benar,
tetapi tidak sampai kepada objek. Sehingga miskomunikasi atau disinformasi atau misalkan malinformasi misalkan, ya cara penerimaan masyarakat kan kita berbeda-beda, tergantung mulai dari tingkat pendidikan, Ya, tingkat ekonomi, gitu loh. Ini harus menjadi bahan pertimbangan. Makanya ada namanya dakwah bilhal, ya kita berdakwah sesuai dengan kondisi masyarakat. Gitu. Kita harus memahami terlebih dahulu. Tidak bisa dipukul rata. Kalau di kampus misalkan, para mahasiswa, mereka adalah calon-calon ilmuwan. Ya. Maka kita sesuaikan bahasanya. Tetapi ini jangan dipakai di tengah-tengah Masyarakat yang awam ya. masyarakat. Karena ada ungkapan begini, likulli maqalun maqamin, likulli maqamun maqal. Setiap ucapan, setiap materi ada tempat yang pantas untuk kita sampaikan. Dan setiap tempat ada ucapan yang tepat. Masalahnya sekarang itu kan mulai dari berbagai segmen masyarakat Ya, betul. bebas mengkonsumsi di media sosial. Padahal konsumsinya ini adalah konsumsi kalangan tertentu, tetapi dikonsumsi oleh kalangan yang bukan wilayahnya, sehingga beda penerimaannya. Kegaduhan kadang di sini terjadi. Maka seperti yang saat ini terjadi kegaduhan dengan apa namanya kiamat sudah dekat lain sebagainya. Ini penting perlu kita sikapi. Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang pada saat itu datang dalam bentuk orang, ya ditanya, tahu nggak tentang kiamat? Jawabannya apa? As-sa'il itu lebih tahu, yang nanya ini lebih paham. Begitu. Kalau begitu apa tanda-tandanya? Baru disebutkan tanda-tandanya. Kapan kiamat datang? Itu adalah hak prerogatif Allah dan itu gaib. Malaikat pun tidak tahu. Iya kan? Betul. Itu urusan Allah. Jadi bukan sibuk menanti kedatangannya, tetapi sibukkan kita apa yang sudah kita siapkan. Betul. Ya, nggak usah menunggu kedatangannya. Tanpa harus menunggu kiamat kubro pun, kiamat sugro, kematian tiap orang itu akan datang. Jadi yang harus kita lakukan adalah sejauh mana kesiapan kita untuk menghadapi kematian yang selalu mengintip kita, yang selalu mengikuti kita. Betul, begitu. Betul. Ya, Ya. ya. Jangan sampai di tengah-tengah masyarakat ini gaduh karena informasi-informasi yang masyarakat sendiri terkadang mana yang harus mana yang harus diterima, mana yang harus disaring dan lain sebagainya. Terkadang tidak ada filter-filter seperti itu tuh, Mbak. Ya, ya, Jadi ya. memang zamannya sudah zaman keterbukaan informasi sehingga siapa saja bisa ngomong, siapa saja bisa melihat, menyaksikan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika Anda sebagai dai, cobalah untuk menerapkan cara-cara yang ma'ruf. Kira-kira masyarakat ini atau orang ini sudah bisa menerima atau belum? Sekiranya belum, kita lakukan ini bertahap. Ulama-ulama dulu datang ke Indonesia itu tidak langsung berdakwah, harus bertauhid, tidak, tetapi melalui ada tradisi, ada seni pewayangan. Tiket masuknya baca syahadat. Kisah-kisahnya dirubah dengan carangan. Diisi di dalamnya muatan-muatan keagamaan. Dakwah ya, Bi. Ya, tanpa terasa akhirnya diterima. Dan dakwahnya isinya bukan mencaci memaki antar umat atau mencaci memaki ajaran lain. Lebih tersampaikan mungkin dengan cara seperti itu ya, Bi. Betul. Jadi makanya ada ilmunya ini, Mbak. Namanya fikih dakwah. Ya. Fikih bagaimana kita menyampaikan itu harus paham. Selanjutnya kita juga harus memahami penataan bahasa. Kalau di dalam tradisi pesantren ada namanya ilmu balaghah,
ilmu bayan. Nah, ini penting sekali. Luas jadinya ya, Bi. Luas, sangat luas sekali. Agar gini, Mbak, agar materi agama itu diterima dengan baik ya, dan disikapi dengan baik. Ya, ya, ya. Sikap penerimanya baik, materinya pun baik. Dan itu yang kita harapkan tentunya kan. Maka segala sesuatunya ada ilmunya. Harus ada ilmunya ya. Ini baru satu, Bi, baru ta'muruna bil ma'ruf ya, Bi. Betul. Belum wa tanhauna 'anil munkar, kemudian belum juga wa tu'minuna billah ya. Insya Allah kita bahas. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, dan kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngajining TV. Dan pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, di episode kali ini tema kita yaitu umat terbaik merujuk pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang otomatis menjadi materi dalam lomba baca Quran kita hari ini. Dan silakan untuk Anda yang ingin mengikutinya, langsung saja kita buka line telepon 0231482138 dengan materi lomba Ali Imran ayat 110. Halo, Ngajining TV. Ngajining TV. Iya, dengan siapa di mana ini? Ada Bapak Warya. Bapak Warya. Iya, Dari mana, Pak? dari Kaliwadas. Kaliwadas. Baik, Iya. Pak, tanggal lahirnya? Tanggal lahir tanggal 7 bulan 3 1957. Semangat 45 ya. Sudah siap, Bapak? Iya. Ya, mangga. Ali Ya. Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Warya dari Kaliwadas ya. Semangat ya, suaranya masih bagus ya, Pak ya. Dan silakan di belakang Pak Warya dari Kaliwadas kita buka kembali di 0231482138 dengan materi lomba yaitu surat Ali Imran ayat 110 pemirsa. Dan ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya kita akan pilih satu pembaca terbaik yang nantinya akan kita berikan hadiah uang tunai untuk pemenangnya. Dan silahkan langsung saja kita buka kembali 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan materi lombanya untuk Anda yang mungkin baru saja standby di RCTV, silahkan dibuka Al-Qur'annya Ali Imran ayat 110 pemirsa. Silahkan 0231482138 dibuka kembali. Halo, Ngajining TV. Terputus. Silahkan dicoba lagi ya. 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 110. Hanya satu ayat pemirsa. Halo, Ngajining TV. Ngajining TV. Terputus lagi. Silahkan dicoba lagi ya 0231482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 110 pemirsa. Ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan setiap harinya akan ada pemenang, pembaca terbaik. Kita angkat dulu ya pemirsa. Halo, Ngajining TV.
Ngaji Ning TV. Ya. Ya, dengan siapa di mana? Pulang. Siapa? Pulang. Bulak. Dengan siapa ini, Mas? Abdullah ya, Mas ya? Baik, dari mana, Mas? Dari Sumedang. Terputus ya. Mohon maaf, silakan dicoba kembali 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba pada episode kali ini yaitu surat Ali Imran ayat 110. Dan sudah mendapatkan 14 pemenang ya di Ramadan 1441 Hijriah ini. Insya Allah kita akan menemani Ramadan kita semua. Di setiap harinya Ngaji Ning TV akan menemani Anda. Dan silahkan kita buka kembali 0231482138. Halo Ngaji Ning TV. Ya. Iya, dengan siapa di mana ini? Pulang. Yang tadi ya Mas ya? Dari mana Mas? Ya. Dari Sumedang. Jatimerta. Nah, Mohon maaf kurang jelas Mas. Faktor ini ya, sinyal mungkin ya Mas ya. Silakan dicoba kembali di 0231482138 untuk materi lombanya yaitu surat Ali Imran ayat 110. Baru satu penelpon nih pemirsa. Masih banyak kesempatan untuk Anda mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ini di 0231482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 110. Yuk cepetan, masih banyak kesempatan untuk Anda. Baru ada satu pemirsa ya yang telepon. Halo. Ya, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Ya. Dengan siapa di mana ini? belum. Iya. Iya, silakan langsung dibaca saja. Oh. Ali Imran ayat 110. Oke, terputus ya. Silakan dicoba kembali, Mas. Yuk, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Terputus kembali, silakan di 0231482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 110 pemirsa. Silakan dicoba lagi yang tadi terputus ya. Di 0231482138. Masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Qur'annya ya. Dan ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya akan ada satu pemenang pemirsa. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Oh, kenapa ini banyak yang terputus ya hari ini? Silakan dicoba kembali di 0231482138 pemirsa. Untuk materi lomba pada episode kali ini yaitu surat Ali Imran ayat 110. Hanya satu ayat pemirsa dan ini sudah familiar ya. Mudah sekali. Silakan mungkin Anda yang baru saja standby di RCTV silahkan dibuka Al-Qur'annya, dipelajari terlebih dahulu surat Ali Imran ayat 110-nya pemirsa karena itu adalah materi lomba kita pada episode kali ini. Silahkan 0231482138 masih standby untuk Anda. Oke, dah kita harus break dulu pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik, kembali lagi di Ngaji Ning TV, program spesial persembahan dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon, pemirsa. Dan silakan kita buka kembali 0231482138. Halo.
Halo, Ngaji Ning TV. Iya, Ya, dengan siapa di mana ini? dengan Hani di Wonocala. Hani di Wanacala. Baik, tanggal lahirnya nak? 23 Oktober 2002. 23 apa? Oktober. Oktober 2002. Baik, silakan surat Ali Imran ayat 110. Ini udah mulai. Ya, silakan langsung saja dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhau 'anil munkari wa tu'minuna billah walau kana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksawumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Hani dari Wanacala ya. Sudah 2 peserta nih pemirsa. Silakan, masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin kembali mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Silakan di 0231482138. Masih terbuka untuk Anda dengan materi lomba hari ini, yaitu surat Ali Imran ayat 110 pemirsa. Silakan dibuka kembali 0231482138. Pastinya ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo, Ngaji Ning TV. Iya. Dengan siapa di mana ini? Halo. Ya. Ya. Dengan siapa di mana? Dari Sumbawa Barat ini. Siapa? Dengan Ibu Rahma, Sumbawa Barat. Ibu Rahma. Ibu Rahma. Ya, dari mana Bu? Ibu Rahma. Sumbawa Barat. Sumbawa. Masya Allah. Baik Ibu, tanggal lahirnya? Dari Sumbawa Barat. Langsung. Ya, langsung saja silahkan Ibu. Ali Imran ayat 110. Ibu S tua ini, umur 64 tahun. Ya. Masya Allah. Sehat selalu Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Cukup Ibu? Cukup? Ya cukup. Cukup, nanti yang kita nilai yang ayat 110-nya aja Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Rahma dari Sumbawa Barat ya. Masya Allah, sampai dengan go nasional kita Ibu ya. Alhamdulillah. Sumbawa itu beda pulau Mbak. Betul ya. Beda pulau ya. Streaming berarti Bukan ya. NTB kan? Masya Allah. Silakan setelah Ibu Rahma dari Sumbawa, siapakah berikutnya? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Bapak Ahmad Zaini dari Indramayu. Oh, Bapak Zaini dari Indramayu ya Pak ya? Iya. Baik Pak, silakan Ali Imran ayat 110. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Zaini dari Indramayu ya. Ini pemirsa setia Ngaji TV. Alhamdulillah selalu memantau kita, selalu bersamai kita. Silakan berikutnya 0231482138. Siapakah? Halo. Ngaji TV. Oh, Iya, Ngaji TV. Dengan siapa di mana? dengan Hafid. Hafid. Ya, Iya, dari mana Mas? dari Sunak. Iya, silakan Ali Imran ayat 110.
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون وتؤمنون بالله Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ini bacaannya mah kelihatannya bagus ya, Bi ya. Kami kesulitan. Kayaknya bisa ngulang ganti jaringan barangkali ya. Nah, ganti operator ya, Bi ya. Iya, kami Silakan. kesulitan untuk menilainya, takut zalim. Ya. Nah, jadi kami belum bisa menilai itu. Baik, ini Karena tidak suaranya kosong. Iya, tidak sempurna ya, Bi ya. Tapi kelihatannya sih memang untuk bacaannya bagus nih dengan lagunya. Silakan dicoba lagi dengan berganti operator mungkin Mas ya, agar lebih jelas terdengar di sini dan kami bisa lebih maksimal untuk menilainya. Silakan dicoba lagi yang barusan ya. Dan kita buka lagi 0231482138 dengan materi lomba Ali Imron ayat 110 pemirsa. Silakan kita langsung buka saja. Halo. Ngaji Ning TV? Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Suhardinoto, diulang lagi. Bapak Suhardinoto. Bapak punten volume TV-nya lebih dikecilkan lagi Pak biar nggak menggaung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف Ya, terputus Bapak Suhardinoto dari Pulasaren ya. Silakan dicoba kembali. Halo. Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Ya, dengan siapa di mana ini? dengan ikut Bu Dokter boleh Kak? Dari siapa Mbak? Ines Ines. Dari mana Mbak Ines? dari Pasaman, umur 8 tahun, apa ya? Surabaya. Balikpapan. Baik, silakan Mbak Ines. Langsung saja Ali Imron ayat 110. Anak kelas Oh, D. anaknya. Iya, Baik, baik. Tanggal lahirnya berapa, Mbak? tanggal 6 bulan 8 2011. Baik, 2011. Masih kecil sekali ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'um uhyat nasib muru bilma'ruf bilma'ruf Kari wa'inun billah walau amana yubita bi'ala wal minul ma'aru ma'ab humul asikun sadaqallahu awim.
Sadaqallahul azim. Masya Allah sekali ya. Ini suaranya sudah bagus, bacanya sudah bagus kelihatannya Bi. Cuman kembali lagi ini faktor dari sinyalnya ya. Suaranya muncul tenggelam ya. Silakan dicoba lagi dengan operator yang berbeda ya, Umi ya, untuk Inesnya. Kalau 2011 berarti ini baru 9 tahun ya Bi ya? Luar biasa, bacaan Qurannya sudah bagus, lagunya sudah bagus juga. Silakan dicoba kembali dari Balikpapan. Balikpapan, ini. Allah. Masya Allah. Silakan, masih ada kesempatan beberapa waktu lagi. Dicoba kembali di 0231 482138. Dan yang tadi sudah masuk dengan sinyal yang kurang maksimal, silakan dicoba kembali ya. Di 0231 482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 110. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Nur Aziza. Nur Aziza. Halo? Iya. Iya. Dengan siapa Nur Aziza, betul? Iya. Iya, dari mana sayang? Dari Kedawung. Kedawung. Yang kemarin ikutan juga ya sayang ya? Iya. Iya, silakan Aziza. Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf Halo, Aziza? Terputus. Aduh, sayang sekali Azizah ya, 2 kali terputus juga. Halo, silakan Azizah dicoba kembali dari Kedawung di 0231 482138. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan di 0231 482138. Ya, halo Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Suharnoto diulang lagi. Oh iya, Bapak. Silakan Pak. Volume TV-nya dikecilkan ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul alim.
Shadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak Suhardinoto dari Pulasaren menutup lomba baca Quran pada episode kali ini, dan kita akan kembali sesaat lagi untuk mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang pada episode kali ini, pemirsa. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan segmen lomba kita tutup pemirsa, kita sambil menunggu akumulasi nilai dari Dewan Juri, kembali kita isi dengan tafsir dari ayat 110. Dan tadi sudah terputus ya Bi ya. Dan Ya, tadi masih membahas seputar kegaduhan-kegaduhan yang diakibatkan oleh banyak orang yang mengatasnamakan agama ini, Bi. Bagaimana sih Bi menyikapinya? Baik, tentunya pemirsa, kita sebagai masyarakat itu tidak lepas dari kehidupan sosial. Maka belajar, menuntut ilmu agama itu adalah satu keharusan. Di samping kehati-hatian dalam memilih sumber, gitu. Memilih sumber, memilih guru dan lain sebagainya. Mencirikannya kalau misalkan kita belajar ilmu agama kemudian muncul ada merasa paling pandai, merasa paling benar, ada merasa seperti ini, itu ada tanda-tanda hati kita bermasalah. Yang jelas ilmu agama itu menyejukkan, menenteramkan, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan tentunya ya Mbak ya. Oleh sebab itu, ketika kita belajar atau ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah bagus, namun wilayah-wilayah yang harus kita perhatikan adalah apakah di dalam kajian tersebut isinya menyalahkan, mencaci, memaki dan lain sebagainya, mengatasnamakan agama. Karena ada di surat lain kita itu dianjurkan untuk mengajak orang dengan hikmah. Ya Mbak ya. Kalau di sini kan dengan ma'ruf, artinya kita harus melihat berbagai aspek, baik aspek sosial, budaya, bahasa, masyarakat, kebiasaan harus kita perhatikan. Ada orang begini Mbak, dia tidak pernah berangkat atau tidak pernah sholat ke masjid misalkan, lalu kita justice bahwa orang tersebut nggak pernah sholat, kita kan belum tahu. Bisa jadi karena memang dia belum bisa untuk bacaan-bacaannya, atau bisa jadi sholat dan sebagainya. Ini harus kita sikapi betul. Kalaulah penyakit, kita itu harus benar-benar jadi dokter yang bisa menganalisa secara menyeluruh supaya nanti dalam memberikan obatnya tepat. Nah, ma'ruf itu begitu kira-kira. Jadi kena dan tepat sasaran. Termasuk orang yang menerima juga enak menerimanya, begitu. Tidak menyisakan dendam, tidak menyisakan kebencian dan lain sebagainya. Baik, baru satu nih Bi ya, ma'ruf. Iya, baru ma'ruf. Kemudian munkar, wa tanhauna 'anil munkar ma ankarahu syar'u wal aqlu. Apa yang diingkari oleh agama dan diingkari oleh logika kita dan diingkari oleh kebiasaan. Tentu banyak hal seperti begini Mbak. Mencuri, oleh pencuri itu dia katakan itu nggak baik sebenarnya. Iya kan? Jadi sesuatu yang mungkar, ya agama melarang, ya akal juga menolak. Begitu. Dan pelaku-pelaku kemungkaran juga sama. Sebenarnya batin mereka itu merasakan ya. Merasakan. Ini nggak cocok. Mohon maaf, wanita-wanita yang berkeliaran di malam hari pun sebenarnya mereka punya menolak batin mereka. Nah, jadi mungkar ini adalah sesuatu yang agama melarang, menolak, akal juga menolak, kemudian budaya pun atau kebiasaan masyarakat umum pun menolak. Maka bagaimana kita ketika menghalangi kemungkaran ini lebih dilembutkan lagi, lebih baikkan lagi begitu, ya kan? Tujuannya melarang, tetapi bagaimana agar yang kita larang ini tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, tidak terima dan sebagainya. Kan terkadang ada tuh, misal
Biasanya kalau waktu-waktu normal Ramadan ada warung-warung yang buka, pihak-pihak tertentu melakukan sweeping, memaksa nutup dan lain sebagainya. Ini kan perlu apa namanya? Perlu ketentuan lah di tengah-tengah masyarakat. Ini bagaimana dan seperti apa. Kita punya aparat, kita punya pemerintahan, sebaiknya harus dilakukan dialog dan lain sebagainya. Kemudian apa sebabnya mereka harus buka di tengah siang. Ya kan bisa jadi melayani musafir atau melayani karena di Indonesia ini agamanya bukan Islam saja. Tentu ini juga perlu dibangun saya kira. Budaya-budaya saling memahami ini perlu dibangun. Bagaimana kesucian Ramadan itu tidak dinodai dengan keributan-keributan. Selanjutnya waktu minuna billah ya Mbak ya. Jadi tadi identitas seorang identitas umat yang baik itu apabila menyeru, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Ya Mbak ya, mengajak kebaikan pada cara dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua mencegah kemungkaran dengan tidak melakukan kemungkaran. Artinya caranya pun juga baik gitu. Iya kan? Ada kemungkaran, bagaimana cara mencegah kemungkaran ini tidak menimbulkan kemungkaran baru. Harus ma'ruf juga tentunya kan. Masuk Mbak ya? Masuk. Yang ketiganya adalah waktu minuna billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya iman kepada Allah ini ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi sederhananya adalah ketika seseorang beriman, maka kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam iman itu tersendiri. Iman ini kan sesuatu yang tidak terlihat, Mbak. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya harus sesuatu yang terlihat. Islam. Islam adalah konsekuensi keimanan seseorang. Artinya ketika kita beriman, Allah memiliki syariat. Nah itu harus dijalankan. Ibarat kalau tubuh kita nih Mbak. Tubuh kita itu ada fisik, ada yang non fisik ya. Ada ruh dan ada jasad. Ada ruh, ada jasad. Ruh ini tidak terlihat, tetapi dirasakan. Demikian juga iman. Iman itu tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dirasakan. Keyakinan kita. Itu iman. Nah, konsekuensi dari keimanan ini harus menjalankan keislaman. Ya kan? Sebagaimana kita merasakan kalau kita ini, ruh kita bisa hidup, ada jasad. Ini yang terlihat. Nah, Islam itu adalah jasadnya, fisiknya. Mulai dari syahadat, mulai dari sholat, mulai dari puasa. Seluruh rukun dari keislaman itu terlihat, Mbak. Ya, itu terlihat. Semuanya dimotivasi atau berlandaskan pada apa? Pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman seseorang harus melahirkan keislaman agar utuh keimanannya, dan keislaman seseorang pun harus berlandaskan kepada apa namanya tadi, pada keimanan. Dan keislaman ini jangan cuma untuk diri kita, Mbak. Sebagaimana atas nama Islam, Islam ini kan agama yang menenteramkan, agama yang mengutamakan kedamaian. Nah, bagaimana keislaman ini diterapkan dalam kita menjalankan atau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya bisa didiskusikan, semuanya bisa didialogkan, semuanya bisa diselesaikan dengan salam lah, dengan Islam, dengan penuh kedamaian dan rahmatan lil alamin. Kita tahu sejarah Rasulullah SAW ketika di Taif, Mbak. Jadi mencari mencari suaka perlindungan ke Taif. Ternyata di Taif justru malah dilemparin, dimusuhin Rasulullah dan para sahabat ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Padahal pada saat itu malaikat sudah menawarkan diri untuk membela Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi, jangan lakukan untuk menghancurkan mereka, cukup Allahumma hdi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Bisa jadi kemungkaran muncul
di tengah-tengah masyarakat karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian. Nah, itu dia, Bi. Iya kan? Betul. Nah, maka kita sebagai orang yang memiliki pemahaman tersebut, bagaimana caranya memahami kondisi seperti itu, lalu masuk dan menyadarkan orang. Tentu ini butuh kerja yang ekstra, ya, karena banyak yang akan dihadapin di tengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya berbanggalah kita sebagai umat terbaik, namun jangan lupa terus beramar ma'ruf nahi munkar. Baik, Begitu, kembali mendapatkan pencerahan pemirsa di hari ini lewat wejangan dari Abi Yasin ini. Abi, terima kasih untuk ilmunya. Sama-sama, Mbak. Iya, dan terima kasih juga untuk Abi Yono yang sudah hadir di sini menilai seluruh peserta pada hari ini. Dan kini saatnya saya umumkan siapakah yang menjadi pemenang pada hari ini. Dan silakan untuk Anda yang menjadi pemenang untuk mencatat nomor telepon yang ada di layar kaca untuk registrasi pemirsa ya. Dan dengan total nilai 197, hari ini pemenangnya adalah Ibu Rahma dari Sumbawa Barat. Masya Allah, dari luar pulau ya. Selamat Ibu Rahma, silahkan untuk registrasi ke nomor yang ada di layar kaca ya. Dan kita sudah sampai di penghujung Ngaji TV di episode kali ini pemirsa. Kita akan jumpa lagi besok pemirsa. Saya Rida Fairuz pamit undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.